Oke, kita akan mulai memasuki materi selanjutnya, yaitu adalah tools dalam melakukan referensi. Pada dasarnya kan memang menulis sebuah karya ilmiah ini paling erat kaitannya dengan yang namanya tools dalam memanajemen sebuah referensi. Karya ilmiah itu dianggap ilmiah karena dia menggunakan ide ataupun sumber yang bersifat yang sudah teruji, yang dapat kita gunakan sebagai dasar kita untuk menambah informasi tentang apa yang akan kita tulis, selanjutnya menambahkan pemikiran saya atau yang mendukung pemikiran saya terhadap tulisan saya. Nah, tools referencing yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama, itu yang tersedia pada Microsoft Word. Oke, jadi Office sendiri pada khususnya Microsoft Word itu sudah menggunakan tools dalam melakukan referencing yang dikenal dengan nama reference, gitu ya. Nah, reference inilah yang memang bisa kita gunakan untuk melakukan atau memanajemen referensi-referensi yang akan kita gunakan ataupun sumber-sumber yang akan kita gunakan dalam karya ilmiah kita. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuknya itu seperti ini. Jadi ini dia reference. Kalau kita lihat file, home, insert, design, layout, carilah reference pada Microsoft Word. Pada dasarnya, reference ini ada beberapa banyak komponen di dalamnya. Fungsinya apa? Fungsi dari reference ini adalah yang pertama membuat daftar isi. Ya, daftar isi, selanjutnya adalah membuat footnote ataupun catatan kaki. Kita juga bisa mencari informasi dari kata-kata yang kita seleksi atau yang kita drag, kita blok secara online. Jadi kalau misalnya kita terhubung dengan jaringan wifi ataupun internet, kita bisa mencari sebuah kata ataupun informasi yang memang kita blok untuk kita ketahui maknanya apa. Bisa dari katanya, artinya, gambarnya, atau istilahnya kita bisa terhubung dengan dunia maya untuk mencari informasi terhadap kata yang kita butuhkan, kata yang akan kita cari. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan kutipan. Ya, kita bisa membuat bibliografi atau daftar riwayat hidup, atau misalnya kalau sekarang banyak kita manfaatkan nggak hanya bibliografi, tetapi dia juga bisa menghasilkan reference ataupun daftar pustaka. Kita juga bisa membuat judul halaman, gitu ya. Jadi judul halaman pun, caption-caption dari setiap halaman pun kita bisa tambahkan. Ada bab indeks, bahkan daftar penulis, serta kita bisa membuat akronim. Nah, fungsi ini terdapat di mana saja pada fitur reference. Jadi, sebelumnya reference itu sebenarnya adalah salah satu fitur pada ribbon Microsoft Word untuk kita membuat sebuah referensi ataupun acuan petunjuk dokumen. Ya. Nah, ini dia beberapa menu dari reference. Yang pertama adalah table of content. Nah, table of content artinya adalah kita membuat daftar isi. Jadi, nggak perlu buat daftar isi manual lagi. Gitu ya. Jadi, semua yang ada setiap subbab, setiap bab yang sudah kita indekskan, yang stylenya sudah kita atur, itu bisa kita masukkan langsung ketika kita memilih table of content. Jadi kita nggak perlu ngecek ini halaman berapa. Secara otomatis dia akan menarik sendiri. Sebelumnya harus kita atur dulu, gitu ya. Cuman saya nggak akan membahas ini karena kita tidak di sini. Kalian bisa mencoba-coba sendiri. Yang kedua adalah footnote ataupun catatan kaki. Ya, namanya juga catatan kaki, artinya kita bisa membuat catatan kaki pada dokumen. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat ada jurnal di bagian bawahnya itu, misalnya ada jurnal di bagian bawahnya, ini kalimat utamanya, kalimat utama sampai di sini. Nah, dia akan membuat sebuah garis, lalu di bawahnya itu ada kalimat. Itu namanya footnote atau catatan kaki. Kita bisa memanfaatkan insert footnote. Kalian bisa manfaatkan. Yang ketiga adalah smart lookup research. Ini yang saya katakan, kita bisa mencari informasi dari sebuah teks yang kita blok. Kita mau cari ini apa maknanya. Dengan pilih search. Bentuknya adalah kaca pembesaran. Dan ini harus terjaring sama jaringan wifi ya. Selanjutnya adalah citation atau citasi. Kita dengan memilih insert citation. Ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan pada citation ini. Seperti manage sources, style, bibliografi.
Ya, nah citasi ini gunanya adalah untuk menyisipkan sumber dokumen yang kita gunakan, seperti penulisnya, tahun berapa, penerbitnya, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas, karena kita akan terutama di citation ini. Selanjutnya adalah caption. Caption atau caption bab, judul bab, gitu ya. Judul bab. Jadi, kita bisa memilih insert caption ketika kita mau menyisipkan kutipan sesuai format penulisan ke dalam halaman kita. Selanjutnya adalah mark entry. Nah, mark entry ini atau fiturnya dengan namanya mark entry, tujuannya adalah untuk mengatur teks yang kita seleksi ke dalam indeks. Kalian boleh coba. Lalu selanjutnya adalah mark citation. Mark citation artinya kita akan menandai teks-teks yang akan kita seleksi ke dalam table of authorities. Nah, ini saya hanya menunjukkan beberapa fitur pada Reborn Reference, oke? Dan yang akan kita bahas banyak adalah citasi atau citation, karena kita tujuannya adalah membuat karya ilmiah. Seperti yang saya sampaikan di awal, karya ilmiah itu erat kaitannya dengan yang namanya sumber dokumen yang kita gunakan atau citasinya. Sebuah karya ilmiah akan dianggap valid, sebuah karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat ilmiah ketika dia menggunakan sumber yang lain, gitu ya. Jadi ketika kita menulis, kita perlu dukungan dari tulisan atau penulis yang lain. Tujuannya apa? Supaya tulisan kita dianggap tidak membenarkan diri sendiri, tetapi juga tulisan kita ini dianggap memiliki bukan keterbaruan, memiliki seperti memiliki dukungan dari orang lain, gitu ya. Jadi kita nggak dianggap sembarangan menulis, karena saya juga memanfaatkan pemikiran-pemikiran orang lain ya, sebagai menghargailah penulisan ataupun tulisan yang lain. Nah, citasi ataupun reference ini ada beberapa hal di dalamnya, seperti yang tadi kalian lihat, ada insert citation, manage source, style, bibliografinya. Sekarang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah insert citation, oke? Sumbernya memanage sumber, bibliografi, daftar pustaka yang terdapat dalam dokumen yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah insert citation. Nah, insert citation artinya adalah kita memasukkan citasi kita. Sumbernya dari mana? Kalau misalnya kalian buka Word, kalian praktekkan, ada beberapa sumber yang bisa kita manfaatkan. Jadi bisa dibilang ya sebenarnya sudah sangat memadai ya, tanpa adanya aplikasi tambahan dari luar seperti Mendeley. Sebenarnya Microsoft Word ini sendiri sudah cukup mumpuni untuk kita gunakan sebagai tools kita dalam melakukan referencing. Ya, nah sumber yang dapat dimanfaatkan pada citation reference ini adalah ada dari buku section, atau misalnya bagian dari buku. Misalnya kita download ebook, kita hanya lihat di bab 8-nya saja, itu namanya book section yang kita bisa masukkan. Ada yang berbentuk jurnal artikel yang paling banyak sebaiknya digunakan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Kenapa jurnal artikel? Karena pada dasarnya jurnal artikel itu lebih terbarukan dibanding buku, gitu ya. Itulah sebabnya mengapa sekarang ini mungkin akan lebih banyak setiap beberapa universitas akan mensyaratkan jurnal artikel yang lebih banyak ketimbang buku, karena memang buku sifatnya monoton. Ya ilmunya di situ ya udah sampai itu saja dan tidak terbarukan. Kecuali kalian mendapatkan sebuah buku sumbernya yang tahun 2020 juga atau 2021 juga, gitu ya. Tetapi jurnal artikel ini sifatnya lebih terbarukan. Setiap tahun itu ada, bahkan setiap bulan itu bisa ada. Ya, selanjutnya adalah artikel yang sifatnya periodik. Ada artikel yang memang sering dikeluarkan secara periodik. Selanjutnya bisa seminar ataupun conference, atau bisa berbentuk laporan. Jadi kalau misalnya ada yang mau membahas tentang sebuah dinas pemerintahan, banyak menggunakan laporan ya. Laporan tahunan. Nah, seperti itu saya juga pernah menggunakan laporan tahunan dari sebuah dinas pemerintahan. Selanjutnya adalah website. Nah, website yang digunakan itu adalah website yang memang terpercaya, kecuali Blogspot, terus kecuali Wikipedia. Jadi kalau yang namanya sudah bla 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 .blogspot, nah itu enggak ya, karena memang itu berdasarkan pemikiran sendiri. Selanjutnya Wikipedia juga enggak, karena sekarang Wikipedia itu sudah bisa kita edit kalau kita ada yang enggak setuju dengan apa yang tertulis di dalamnya. Selanjutnya adalah dokumen dari website.
Ingat, website yang digunakan di sini adalah website yang terpercaya. Sumber elektronik lainnya seperti majalah elektronik, surat kabar elektronik, bisa dari bentuk seni atau art atau rekaman suara. Ketika kita melakukan wawancara dengan seseorang, lalu ada rekamannya, kita bisa manfaatkan itu. Tetapi biasanya kalau berbentuk rekaman, kita harus menuliskan kembali kalimat kata demi kata apa yang diucapkan oleh si orang yang kita rekam, gitu ya. Jadi biasanya rekaman itu banyak digunakan untuk jurnal yang sifatnya kualitatif. Selanjutnya bisa berdasarkan pertunjukan. Nah, ini juga kita harus siapkan rekamannya kalau berbentuk pertunjukan. Ada film, paten. Paten itu adalah karya-karya yang memang sudah dipatenkan. Bisa berbentuk interview, hampir sama ya rekaman. Jadi interview kalau bisa memang direkam. Lalu kalau kita mau membuat karya ilmiahnya, maka rekamannya ataupun interviewnya wajib kita masukkan sebagai daftar lampiran kita. Jadi ketika orang melihat ini adalah interview, tampilkan apa saja yang diucapkan. Gitu ya. Ada case dari sebuah kasus ataupun miscellaneous atau lain-lainnya di luar dari semuanya ini. Selanjutnya adalah ada yang namanya managed source. Oke, managed sources. Nah, managed sources ini artinya sudah memanage ya sumber-sumber yang pernah kita gunakan atau yang telah kita buat. Ini kita bisa manage dengan cara kita bisa tambahkan dia ke dalam reference kita yang akan kita pakai sekarang, yang sedang kita gunakan. Kita juga bisa mengedit, bahkan kita bisa menduplikatnya. Ya, kita bisa menduplikatnya ataupun kita memang bisa menghapusnya juga kalau memang tidak kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah yang bisa kita pilih dalam reborn citation reference ini adalah style. Style artinya gaya penulisan kutipan kita. Nah, kebanyakan kita lebih banyak menggunakan apa ataupun IEEE. Jadi kalau apa ini kita menggunakan nama belakang, gaya-gaya dulu, nama belakang, terus nama depan, koma, tahun. Kalau IEEE, ini kita akan menggunakan angka, pakai kurung kotak gitu ya. Kalau Harvard ini jarang digunakan, biasanya kita gunakan adalah apa dan IEEE. Selanjutnya ada juga style Chicago, jadi tergantung dengan dokumen yang mau kalian kerjakan. Kalau sekedar skripsi, sekedar karya tulis yang lain, apa dan IEEE, saya rasa ini sudah sangat cukup. Yang terakhir adalah bibliografi. Bibliografi itu artinya adalah tulisan. Setelah kita menyelesaikan semuanya, kita akan memilih bibliografi. Jadi semua rangkuman dari apa yang kita masukkan, sumber yang kita gunakan, itu kita akan tuliskan secara otomatis. Atau biasanya kita bisa gunakan reference ataupun sebagai daftar pustaka kita. Jadi biasanya ini terakhir sebagai daftar pustaka. Jadi ketika kita klik, kita tinggal pilih apakah mau berbentuk bibliografi ataupun bentuknya reference ataupun daftar pustaka. Tapi setelah saya lihat bibliografi dengan reference ini hampir sama aja stylenya. Itu ya. Lalu bagaimana kita menggunakannya? Yang pertama adalah kita pilih insert citation. Setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana memakai reference pada Microsoft Word ini. Yang pertama adalah kita pilih insert citation dulu. Ya, insert citation, tentukan sumbernya, mau pakai sumber apa, apakah jurnal, kita tinggal pilih. Kedua adalah kita pilih stylenya, kita mau gunakan style apa, apakah APA, 6th edition, atau kita mau menggunakan IEEE. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, untuk merangkumkan semua sumber, untuk menampilkan semua sumber yang kita gunakan, kita pilihlah bibliografi. Lalu kita bisa pilih reference untuk membuat daftar pustaka kita. Nah, sampai di sini dulu tentang reference. Sekarang saya akan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan reference pada Microsoft Word. Yang pertama tadi saya katakan adalah kita memilih insert citation. Oke, seperti di sini tertulis, you can choose from a list of saved sources. Artinya kamu bisa pilih
source yang mau kamu gunakan. Apa saja isinya? Nah, kalau kita baru menggunakannya, kita belum punya sumber yang lain, kita bisa memilih add new source. Nah, ini yang saya katakan kamu bisa pilih types of source-nya. Apakah mau menggunakan book section, artikel yang bersifat periodik, conference, report, website, dokumen, sound recording, interview, ataupun case atau miscellaneous. Oke, seandainya saya memilih jurnal artikel. Selanjutnya kita isikan informasi yang di dalamnya seperti penulisnya. Kalau dia memang jurnal artikel yang ditulis oleh sebuah badan perusahaan, pilihlah corporate. Nah, dalam penulisan penulis dari jurnal tersebut yang kita masukkan adalah nama belakang dulu, lalu nama depannya. Setelah itu kita pilih OK. Judulnya apa, nama jurnalnya, tahunnya, serta halamannya. Oke, kalian juga bisa menambahkan informasi yang lain seperti misalnya volumenya, gitu ya. Misalnya di page-nya kalian bikin volume sekian, page ini, gitu. Selanjutnya, informasi yang ada di dalamnya ini tergantung dengan jenis sumber yang kalian gunakan. Kalau book, dia biasanya minta publisher. Kalau book section, dia minta tambahan book title-nya, title besarnya, title section-nya itu apa. Misalnya kalian ambil dari bab 7, judulnya adalah menulis karya ilmiah, judulnya adalah tata tulis dan karya ilmiah, Pak, gitu ya. Tahunnya, serta publisher, dan kota penerbitnya. Begitu juga dengan yang lain, conference sendiri bentuknya berbeda. Nama conference-nya apa, conference itu dilakukan kapan, gitu ya. Setelah kalian selesai menggunakannya, kalian bisa memilih stylenya. Apakah APA 6th edition atau menggunakan EAAA. Oke, biasanya kedua ini saja yang paling sering digunakan. Seandainya saya pilih EAAA, maka dia akan menggunakan angka 1. Tetapi kalau APA atau apa, dia akan menggunakan nama belakang, nama depan. Setelah selesai, kita bisa memilih bibliografi. Nah, bibliografi ini yang saya katakan, dia seperti reference, gitu ya. Jadi ya sebenarnya reference juga sih daftar pustaka. Misalnya kita gunakan reference, maka apapun yang tertulis di dalamnya itu adalah sumber-sumber yang kita gunakan di dalam dokumen kita. Jadi tidak akan ada yang terlongkap, yang terlompati selama kita menggunakan insert citation-nya. Oke, sampai di sini dulu menggunakan reference pada Microsoft Word. Selanjutnya saya akan menggunakan tools yang paling banyak digunakan hampir di seluruh dunia ya. Namanya adalah Mendeley pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.